Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kepada kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan dalam kondisi sehat saja ya, apalagi dalam kondisi pandemik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-10 nggak salah ya, dengan judul konsep regulasi imun respon. Saya ulang sedikit ya, bahwa sama-sama kita ketahui bahwa dalam respon imun, dalam memberikan respon itu merupakan interaksi antara sel mediator yang kompleks ya. Dan juga di samping itu memiliki mekanisme mencegah terjadinya anti self reactivity, artinya reaktif terhadap tubuh sendiri ya, oke. Apa jadinya ketika regulasi respon imun itu mengalami kegagalan? Setidaknya ada 3 kemungkinan yang akan terjadi ya, yaitu yang pertama, bahwa respon imun itu akan mengalami peningkatan ya. Respon imun akan mengalami peningkatan yang bisa menyebabkan terjadinya reaksi autoimun. Jadi pertama, terjadi peningkatan respon imun, atau bisa juga infeksi yang bisa juga menyebabkan reaksi autoimun. Jadi ada jenis reaksi yang juga bisa menyebabkan autoimun. Nah, ini dikategorikan sebagai loss of self tolerance, jadi kehilangan toleransi terhadap tubuhnya sendiri, atau yang dikenal dengan autoimun. Kemudian kemungkinan yang kedua, terjadi penurunan respon imun. Penurunan respon imun itu dapat menyebabkan terjadinya kondisi imunodefisiensi atau penurunan kondisi imunitas tubuh ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, akan terjadinya penyimpangan respon imun bergeser. Ini pergesernya respon imun itu dapat menyebabkan alergi. Ini nanti kita akan bahas ya. Pada pertemuan kali ini kita akan banyak membahas tentang toleransi ya. Oke, jadi itu kesimpulannya, bahwa ketika terjadi kegagalan regulasi respon imun itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, akan terjadi autoimun atau loss of self tolerance. Yang kedua, akan terjadinya imunodefisiensi. Kemudian yang ketiga, akan menyebabkan terjadinya alergi ya. Oke. Jadi secara umum imun dalam memberikan respon itu ada 3 skema ya. Ada 3 skema
yang dijalankan oleh sistem imun. Skema yang pertama itu adalah aktivasi. Kemudian skema kedua adalah toleransi. Dan skema ketiga itu adalah ignorance atau abai. Ya. Jadi ini sama halnya ya, kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita, seseorang itu dalam mensikapi sesuatu hal itu juga kemungkinan ada tiga. Pertama, dia aktif, yang kedua dia toleran, yang ketiga dia cuek atau abai atau ignorant, kan gitu ya. Nah, pada sistem imun yang mengalami aktivasi, ya, tentunya dia ketemu dengan antigen, maka tandanya itu ada dua, yaitu mengalami proliferasi, yang kedua mengalami diferensiasi. Nah, yaitu, kalau proliferasi ini adalah perbanyakan sel, itu selnya makin banyak. Ya. Kemudian kalau diferensiasi itu mengalami pendewasaan, pembedaan atau spesialisasi, atau lebih kompetensinya itu lebih meningkat, diferensiasi ya. Kemudian kalau toleran itu juga ada dua hal tandanya. Yang pertama, dia akan mengalami anergi, yang kedua mengalami apoptosis ya. Anergi ini istilah ya, mungkin hal yang baru ya. Anergi ya, ya, secara sederhana anergi itu adalah selnya berfungsi tapi tidak memberikan respon ya. Functional unresponsiveness ya. Jadi dia itu sel imun akan berinteraksi dengan antigen ya, melalui reseptor, namun sel tersebut tidak memberikan aktivitas sel ya. Oke, ya, seperti menghasilkan sitokin atau kalau sel B itu menghasilkan antibodi, jadi tidak menghasilkan apa-apa, toleran. Yang kedua, dia bisa mengalami apoptosis. Jadi ada dua skema sel imun itu dalam menempuh skema toleran ya. Jadi bisa anergi dan juga apoptosis ya. Kemudian kalau ignorance jadi ya, ini antigennya ketemu dengan sel imun, dia tidak memberikan respon ya. Tidak ada aktivitas sama sekali ya. Ya, tidak menghasilkan sitokin ya. Jadi ya, dalam hal ini kalaulah ditanya apa bedanya antara toleran dan ignorance, kalau ignorance itu tidak ada aktivitas tanda-tandanya, sedangkan toleran itu ciri tambahan itu adalah apoptosis. Ya, ini saya lagi rekaman di rumah ini, jadi ya mohon dimaklumi. Oke, saya kira cukup jelas ya bahwa dalam memberikan skema respon imun itu ada tiga skema. Yang pertama aktivasi, kemudian toleran dan ignorance. Ya, aktivasi itu tandanya dengan adanya proliferasi dan diferensiasi. Kemudian kalau toleran itu tandanya adanya anergi dan apoptosis, sedangkan ignorance tidak ada respon apapun ya. Secara umum bahwa ya kita masuk dalam pembahasan toleran ya. Secara umum toleran itu ada dua jalur atau dua jalur lah ya yang ditempuh oleh sel imun. Pertama jalur sentral ya, kemudian ada jalur ini periferal ya, periferal. Ini dicetuskan oleh Barnett ya, dengan model terkenal adalah Barnett Clonal Selection Model ya.
Bagaimana sentra tolerance ini berlangsung? Jadi di dalam tubuh ketika sel imun itu dihasilkan oleh sumsum tulang, ya, karena semua sel itu dari sumsum tulang, ya, sumsum tulang, maka sistem sel imun tersebut akan diseleksi dengan menggunakan self antigen. Ya. Jadi sel imun yang ketika diberikan self antigen ini bereaksi atau berinteraksi dengan antigen tersebut, maka akan masuk jalur skema dilesi atau penghapusan, atau akan mengalami kematian, ya, clonal deletion. Sedangkan sel imun yang tidak ada interaksi dengan antigen self atau self antigen, sel tersebut akan terus mengalami diferensiasi, gitu ya. Jadi kuncinya adalah sel yang bisa bereaksi dengan antigen itu akan dimatikan. Sel yang tidak bereaksi dengan antigen dia akan tetap hidup, gitu ya. Nah, ini toleransi di jalur sentral, gitu ya. Nanti ada juga periferal, tapi nanti di slide selanjutnya. Nah, ini contoh toleransi sistem imun yang dibuktikan dengan hewan coba. Ini dikenal dengan eksperimen Medawar, ya. Jadi menangi hadiah Nobel, ya. Ini hadiah Nobel termasuk kebanggaan kebanggaan lah, ya, barang siapa yang punya dapat hadiah Nobel. Nah, Medawar ini melakukan eksperimen. Jadi ada eksperimen pertama, kemudian eksperimen kedua. Ya, eksperimen pertama ini kalau tidak salah ini mencit, ya, mencit ada tikus nggak boleh lah, ya. Mencit pada model pertama, ya, pada percobaan pertama, bahwa mencit dengan strain A itu dipelihara, kemudian dibiarkan sampai dewasa. Ketika dewasa dimasukkan atau diimplantasikan organ kulit dari mencit strain B. Nah, seperti ini tanda hijau ini, ya, dimasukkan. Nah, hasilnya bahwa kulit yang ditempelkan di mencit strain A itu tertolak, nggak ada muncul, ya. Jadi istilah itu graft rejected, artinya ditolak, ya, organ tersebut. Ini kalau dikaitkan dengan pelajaran kita sebelumnya, bahwa peranan sistem imun itu sangat dibantu oleh adanya molekul MHC kelas 1, ya, dan MHC kelas 2. Nah, tentu alasannya adalah karena jaringan organ kulit di strain B ini memiliki molekul MHC kelas 1 yang berbeda dengan MHC kelas 1 di mencit strain A. Nah, tentu dibaca oleh sistem imun itu berbeda, maka akan dimusnahkan. Itu percobaan pertama. Kemudian pada percobaan kedua, ya, ini, ya, mencit strain A yang masih bayi, ya, neonate yang masih bayi itu diinjeksikan
kantong kelenjar, kantong di atas hati warna merah itu tempat berkumpulnya sel-sel limfosit di situ ya. Nah, itu diambil, diekstraksi, kemudian diinjeksikan ke ini ya, mencit strain A. Jadi splinnya itu dari spesialnya dari strain B, kemudian dimasukkan ke bayi mencit strain A ya. Nah, kemudian dibiarkan sampai dewasa. Ketika dewasa, pelakuannya sama, kulitnya itu, kulit strain B itu diimplantasikan ke mencit strain A. Dan ketika dibiarkan, ini organ kulitnya tetap ada. Jadi organnya diterima ya, reseptif, diterima. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu yang berbeda di sistem imunnya. Nah, disimpulkan bahwa mencit strain A itu sistem imunnya bisa toleran terhadap kulit strain B yang dimana sudah sejak bayi sudah ada limfosit strain B. Jadi sudah ada orang dalamnya gitulah ya. Nah, ini kalau sudah ada orang dalam itu lancar urusan kan gitu ya. Nah, sama halnya dalam sistem imun. Oke. Oke ya, saya kira cukup ya, nanti akan kita buka di session tanya jawab saja ya di kuliah tatap muka ya, dengan daring. Nah, ini hanya tutorial saja. Oke. Nah, ini definisi dari toleransi imunologikal ya. Pertama, disebutkan bahwa specific unresponsive states induced by exposure to antigenic epitope. Jadi kondisi spesifik yang tidak respon, yang diinduksi oleh paparan epitop dari antigen ya. Jadi ini kalau sistem imun toleran artinya apa? Kondisinya responsif, nggak memberikan respon ya, nggak memberikan respon secara spesifik ya. Kemudian ini tolerance to self is initially induced during embryonic life and is maintained by antigen. Jadi toleransi itu, toleransi terhadap diri sendiri itu diinisiasi itu dicetuskan lah boleh ya, diinisiasi lah gitu ya, selama proses embrionik ya, selama fase embrionik. Ini masih bayi, itu sangat besar sekali skema-skema toleran. Toleransi itu bisa terjadi pada sel T dan sel B. Kemudian ada juga multiple mechanism of tolerance exist. Ada toleransi mekanisme yang multiple ya. Nah, nanti kita akan kaji ya. Nah, ini skema bersama ya tadi dengan yang di atas, cuman ini lebih memperlihatkan molekul-molekul yang terlibat ya. Nah, ini ya. Terus masih ingat ya, CD28 dengan molekul B7 ya. Ini MHC, ini reseptor ya. Ini peptida.
ini peptida. Peptida ini ya antigen, antigen ya, protein. Jadi skema yang muncul pada sentral toleran ini ada dua secara umum ya. Pertama, akan mengalami apoptosis, kemudian akan mengalami maturasi ya, diferensiasi ya. Oke ya, ini hanya apa ya, hampir sama ya. Nah, ini apa tadi ya, kalau disebutkan self antigen tadi ya di sini ya. Ini overview dari tolerance ya. Nah, jadi pada sebelumnya udah saya sampaikan bahwa skema toleransi itu bisa bisa terjadi di sentral dan juga di periferal ya. Tadi di sentral sudah dibahas, kemudian di periferal. Di periferal ini di apa ya, di tubuh, di seluruh tubuh ya. Jadi ini terjadi ini contohnya clonal energy failure of APC to deliver a second signal during antigen presentation. Nah, ini kata kuncinya kan gitu ya, interaksi antara B7 dengan CD28. Jadi ada yang timpang, ada yang nggak punya di sini. Seperti molekul B7 namanya. Dalam melakukan diferensiasi ada yang nggak muncul B7. Nah, nggak muncul ini menjadi temuan lah ya, jadi temuan, jadi ini tuh bisa mengalami apoptosis ya, gitu ya. Kemudian terjadi suppression of responses may occur by reproduction of regulatory T cell that inhibit immune response by self antigen. Jadi dihasilkannya sitositokin suppression ya, penekan yang dihasilkan oleh sel T dalam menghambat imun respon ya, seperti tumor growth factor beta, interleukin 10, TH1 dan TH2 ya. Ingat ya, subset dari ini sel helper TH1, TH2, TH17 dan Treg. Nah, itu punya peran masing-masing. Oke ya. Oke, nah ini yang ketiga, ignorance to some self antigen may also exist ya, terjadi pengabaian beberapa sel antigen, itu bisa terjadi ya. Jadi maaf, ada juga ignorin ya di dalam toleransi periferal. Nah ini skema umum ya, skema umum bagaimana itu apa toleransi terjadi. Pada awalnya sel itu dihasilkan lewat sumsum tulang, bone marrow, atau lewat markasnya timus ya, penjara timus. Nah ini pada tahapan sentral toleran itu dengan menggunakan self antigen ya, untuk menseleksi mana yang aktif, mana yang tidak aktif, maka yang tidak aktif itulah akan bisa lulus ujian gitu ya. Kemudian akan masuk skema peripheral tolerance. Nah, peripheral tolerance ini ini terjadi ketika
apa ya, leakage of cell reactive lymphocyte control ya. Ini ada semacam kebobolan lah ya, bahasa apanya, kebobolan sel reaktif tadi ya. Nah, makanya akan diseleksi lagi di daerah periferal ya, di daerah periferal. Nah, kalau toleransi ini gagal, ini bisa disebabkan oleh, pertama, ada kelainan gen atau gen itu mengalami mutasi sehingga nggak bisa menghasilkan molekul B7 ya, dan atau CTLA4 dan sebagainya. Nah, atau juga bisa jadi karena infeksi virus ya. Nah, kalau ini terjadi, maka penyakit autoimun akan terjadi ya. Tentu kalau sudah autoimun terjadi ya, terapinya agak ya inilah ya, terapinya dibutuhkan terapi ya, agak repot gitu ya. Nah, terapi ini bisa selektif, bisa juga global. Nah, kalau global itu biasanya hanya mengatasi simptom-simptomnya saja ya, umumnya. Kalau selektif itu biasanya sudah spesifik ya. Tapi memang ini butuh waktu tentunya ya kan gitu ya. Semoga kita dapat terhindar dari penyakit autoimun tersebut ya. Oke, nah ini skema bagaimana terjadinya autoimun ya. Hal yang pertama terjadi itu adalah adanya kelainan gen ya, kelainan gen di awal. Jadi kelainan gen tersebut bisa menyebabkan di sentral tolerans itu lewat, bablas gitu, kebobolan. Kalau sudah kebobolan, ini ada sel-sel imun yang memiliki bakat penyimpangan, bakat memberontak, bakat untuk menyerang tubuhnya sendiri. Ini akan bebas seperti ini ya, bebas masuk. Nah, ya. Namun memang sel-sel tersebut ini juga biasanya akan diseleksi lagi di tahapan periferal ya. Namun ya kalau sukses, kalau enggak ya akan tetap ada. Nah, beginilah jadinya kalau di dalam tubuh punya sel-sel imun sel reaktif, sel reaktif limfosit. Jadi limfosit yang reaktif terhadap tubuh sendiri. Jadi ketika menjalankan tugasnya, ini contohnya, ini contoh dari makrofag terinfeksi, ada antigen, makrofagnya datang kemudian diberangus habis. Selanjutnya makrofag tersebut berinteraksi dengan ini ya, limfosit yang reaktif terhadap tubuh sendiri. Nah, ini kemudian sel limfosit tersebut yang sel reaktif tersebut akan merusak jaringan-jaringan tubuh, nah, gitu ya. Seperti ini ya, join dulu, udah join, terus aktivasi, proliferasi sudah banyak, akan merusak jaring-jaringan tubuh ya. Ini umumnya yang bisa kita amati di masyarakat autoimun itu adalah ini ya, rheumatic gout ya, itu termasuk penyakit autoimun. Jadi
sendi-sendi lutut itu akan mengalami kerusakan. Karena apa? Karena dirusak oleh sel imun itu sendiri, gitu ya. Nah, ini pengulangan saja ya, central tolerance ya, seperti ini. Jadi ada yang kurang gitu. Ya, oke, saya pikir sama saja. Nanti silakan dibahas ya. Nah, ini adalah perbandingan antara sel B dan sel T ya. Nah, di sini terlihat ya bagaimana derajat toleransi dikaitkan dengan ini ya, waktu lamanya setelah diberikan antigen. Terlihat bahwa sel B dulu ya, sel B ketika diberikan antigen ya, dia nggak langsung, dia sekian hari dulu. Nah, ini sekitar pertengahan hari 10 ya, berarti 5 hari baru mulai menunjukkan toleransi. Kemudian terus sampai ke 1 bulan puncak dan terus menurun sampai berapa nih? Sekitar 60 berarti sekitar 2 bulan masa aktifnya ya, setelah terpapar oleh antigen ya. Ya, jadi toleransinya ya ini ya agak lama memberikan respon, memberikan toleransi, kemudian mengalami peak di sebulan dan turun lagi sampai bulan kedua, kan gitu ya. Nah, kemudian ini kita bandingkan dengan sel T. Nah, sel T ketika terpapar itu langsung memberikan toleransi, kemudian langsung melejit, gitu ya, meningkat sampai hampir 100% dan bertahan sampai ini menurun sampai 140 hari. Berarti berapa bulan ini? 40 hari. Sekitar 4 bulan ya, 4 bulanan, 4 ke 5 bulan. 4 ke 5 bulan. Dan terus menurun tapi dalam ini ya, kurun waktu yang belum tahu ini ya, unknown gitu. 10 hari belum hilang. Jadi pada grafik ini bisa kita simpulkan bahwa sel T itu memiliki kemampuan toleransi yang besar lebih besar dibanding dengan sel B ya. Ya, itu ini kinetika dari toleransi antara sel B dan sel T ya. Nah, ini overview dari toleransi di periferal ya. Di periferal ya. Overviewnya ya, kesimpulannya. Ini yang normal bahwa antara sel imun ya, dengan sel regulator ya, dengan hadirnya adanya interaksi B7 dengan CD8, maka ini akan mengalami proliferasi dan diferensiasi, maka sel akan aktif. Nah, jadi bagaimana kalau ini nggak ada, salah satunya nggak ada, contohnya molekul B7-nya nggak ada ya, antigen recognized without co-stimulatory, molekul B7-nya nggak ada, akan mengalami anergi. Atau molekul B7-nya berinteraksi dengan molekul CTLA4, ini juga
akan mengalami anergi. Sorry. Nah, sedangkan sel kalau ada interaksi antara molekul FAS dan FASL, itu akan mengalami apoptosis. Kan gitu ya, apoptosis. Atau bisa juga antara interaksi sel imun satu dengan sel imun yang lain itu terpapar atau menerima ada sitokin sel yang lain. Itu akan menunjukkan adanya terjadi penghambatan proliferasi. Ini gitu ya. Nah, ini peran seperti tadi ya. Ada molekul TGF beta interleukin 10 kan gitu ya. Itu hadir, itu bisa menghambat terjadi proliferasi. Dan ini ya efektor ya. Ini tolong diingat betul ya. Nah, ini kan nggak banyak ya. Ini bisa masuk dalam soal nanti ya. Ini dalam bentuk skema saja ya. Bersama keterlibatan B7 CD8. Kalau dia anergi, molekul B7-nya nggak ada, atau molekul B7-nya berinteraksi dengan CTLA4 gitu ya. Nah, ini apalah skema aja yang lain ya. Sinyal 1, sinyal 2, sinyal oke. Jadi ini mengalami aktivasi gitu ya. Bagaimana kalau ini toleran ya. Ada sinyal pertama, oke, kemudian karena nggak punya molekul B7, maka akan masuk ke skema anergi ya, toleran. Oke. Ini kesimpulannya yang bersama kayak tadi ya, yang di atas. Ini berarti kalau ada CTLA4 dengan B7 akan mengalami toleransi anergi ya. Diberi apa juga ada sitokin dari sel yang lain, interleukin 10 dan TGF beta akan mengalami toleran juga atau anergi. Nah, ini skema ya, hampir sama ya tadi ya. Itu perlu baca saja. Ini ini ada istilah inhibition by antibody feedback. Ini penghambatan oleh antibody feedback ya, umpan apa ya, gimana ini maksudnya, penghambatan melalui penghambatan oleh antibody ya. Jadi ada efek feedback gitu. Ada efek feedback dari antibody. Jadi contohnya ini pemberian secara pasif antibody itu bisa mencegah terjadinya respon antibody. Kan gitu ya. Jadi mencegah feedback dari antibody tersebut dengan cara diberikan antibody. Nah, jadi apa ya? Kalau saya ingat sama seperti mengurangi asinnya ikan asin dengan direndam air garam gitu ya. Kemudian antibody
berfungsi selama ada imun respon sehingga menyebabkan eliminasi antigen. Nah, gitu ya. Sehingga dengan adanya eliminasi antigen, respon imun itu juga akan menurun, kan gitu ya. Oke, ini sudah ada obatnya ini ya. Program dari untuk eritroblastosis fetalis. Ini berarti orang-orang yang sudah mengalami eritroblastosis ya, seperti kanker darah, sel imunnya mengalami kerusakan aktivasi sehingga diberikan antibodi ya. Ini program. Saya kira sudah cukup. Yang ini ada istilah-istilah yang ada dalam ini ya, respon imun. Ada idiotypes, apalagi tadi saya pikir sudah cukup lah ini ya, kita yang ini saya pikir sudah ya tadi. Nanti boleh kita diskusi pada tatap muka ya. Ini skema immunosupresan, ini ada siklus sel ya, siklus sel. Ini adalah protokol pengobatan yang diberikan kalau seseorang yang mengalami ini ya, atau sedang menjalani kemoterapi ya. Ini obat-obat yang tadi, dan memang saat ini sudah berkembang ya, sudah berkembang ya, obat-obatannya. Yang idiotype kemana sudah ya, anti idiotype ya. Oke, saya pikir sudah lah ya, nanti kita akan bahas saja ini ya. Nah, kemudian ini ya, ada contoh kasus ya, contoh kasus seperti ini ya, bengkak. Ini ketika diperiksa menunjukkan bahwa ini ya, jumlah F8 ini salah satu faktor pembekuan darah itu lebih kecil 1% dari normal. Ini terjadi kelainan ya. Ketika diberikan F8 ini melalui IV, kemudian 2 minggu kemudian balik dengan masalah yang sama, berarti kesimpulan sementaranya adalah F8 diberikan tidak efektif, gitu ya. Kemudian bagaimana analisisnya, kan gitu ya. Secara dasar bahwa sistem imun seseorang tersebut toleransinya lack ya, atau ini ya, rendah toleransinya. Why? Kenapa? Nah, tentu ini kalau memang kasus baru, maka why ini harus di reset ya. Tapi kalau kasusnya sudah ada, tinggal studi literatur kan. Oke. Oke. Tentu ini pengobatannya salah satunya adalah dengan memberikan ini ya,
F8 yang less cross reactivity, yang memiliki reaktivitas rendah. Itu pertama. Jadi diberikan faktor F8 yang kecil reaktivitasnya, less cross reactivity. Kemudian cara 2 diberikan F8 itu dalam jumlah besar, sehingga diharapkan sistem imunnya jadi toleran, gitu ya. Kemudian yang ketiga, terapi gen. Terapi gen ini agak lebih repot ya. Berarti yang bermasalah adalah genetiknya. Oke. Nah, ini kira apa aja ya, kita nggak usah pola masuk ke materi ini, karena ya cukup pada kesempatan ini kita tahu permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa terjadi karena masalah sistem imunnya tidak toleran, ya. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Kita insya Allah nanti pada sesuai jadwal yang sudah kita tentukan pertemuan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.